Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Judul renungan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya akan membaca ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, kita anak-anak Tuhan adalah orang paling berbahagia di dunia ini, saudara. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Mengapa, saudara? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela menganugerahkan anaknya buat kita. Saudara, kalau sampai Tuhan memberikan anaknya yang tunggal buat kita untuk menyelamatkan kita, saudara, tidak ada lagi yang kita inginkan di dunia. Inilah hal yang terbesar, hal yang paling membahagiakan, hal yang harusnya menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan bagi kita anak-anak Tuhan. Memang di dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak semuanya berjalan mulus, tidak semuanya berjalan lancar. Kita masih mengalami yang namanya pergumulan, pencobaan. Kita masih mengalami yang namanya air mata, kesedihan, kesusahan. Tapi saudara, jika kita mengingat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, bukankah ini yang menjadi sumber kekuatan kita? Bukankah kasih Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita, ini yang membuat kita tetap teguh dalam iman kita, tetap kuat menjalani setiap pergumulan, dan ini yang membuat kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, saya tahu tidak mudah bagi kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan ketika kita dalam pergumulan berat. Seorang Rasul Petrus, dia jatuh tenggelam ketika badai datang. Murid-murid ketakutan oleh karena angin badai, padahal Tuhan Yesus ada di sana. Seorang Yudas meninggalkan Tuhan ketika godaan uang ada di depan mata. Raja Daud yang begitu luar biasa jatuh di dalam dosa ketika godaan kedagingan ada di depan mata. Saudara, dunia ini bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Penderitaan bisa membuat kita bertanya-tanya, di manakah engkau Tuhan di saat aku dalam pergumulan? Saudara, bukan hanya pencobaan, pergumulan yang seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi latar belakang kita, dosa-dosa masa lalu kita, itu bisa dipakai iblis untuk mendakwa kita, untuk menghakimi kita bahwa kita orang berdosa tak layak dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Yesus Kristus mati buat kita. Bukan hanya itu saja, Dia bangkit hidup kembali buat kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita atas dakwaan iblis yang membuat kita ingin meninggalkan Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang begitu besar itu. Apapun godaan itu, apapun penderitaan itu, asalkan kita ingat kasih Allah yang begitu besar, harusnya kita tetap teguh dalam iman kita, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, mari ingat-ingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia mengasihi saudara, Dia menjadi pembela kita, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetap teguh dalam iman apapun yang terjadi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati.